Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa belajar, meskipun kita tetap belajar di rumah. Baik, saya di sini Puji Trihartanto sebagai guru produktif TKJ dengan mata pelajaran Administrasi Infrastruktur. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 1, konfigurasi dan perbaikan VLAN. Bagi kalian yang sudah mempunyai LKS, silahkan kalian buka halaman 5 pada LKS kalian. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, semoga kalian selalu sehat dan semakin hebat. Mudah-mudahan juga kita bisa cepat kembali bertemu untuk belajar dengan tatap muka. Baik, saya mulai saja untuk mata pelajaran hari ini. Yang pertama, konfigurasi dan perbaikan VLAN. Di sini ada kompetensi dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Mengevaluasi VLAN, mengevaluasi permasalahan VLAN, mengkonfigurasi VLAN, melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Itu kompetensi dasar yang harus kita pahami. Nah, di sini juga ada peta konsep. Kalau kalian bisa lihat di halaman 5, peta konsep di sini ada konfigurasi dan perbaikan VLAN, konfigurasi VLAN, evaluasi permasalahan VLAN, perbaikan VLAN. Oke, apa itu VLAN? VLAN itu virtual LAN, local area network. Itu VLAN. Nah, bisa kalian lihat di sini gambar konsep VLAN untuk administrasi infrastruktur dengan contoh pembelajarannya atau gambarnya seperti ini. Di sini ada komputer dengan VLAN 10 dan ada juga VLAN 20 yang di sini diwarnai dengan warna pink. Nah, untuk yang kotak ini switch ya. Jangan salah, switch dengan hub itu berbeda cara kerjanya. Kalau switch sendiri bisa digunakan untuk VLAN. Kalau hub hanya titik-titik jaringan saja untuk membagi sebuah koneksi jaringan. Oke, lanjut. Apa sih tujuan mengetahui VLAN? Nah, tujuannya seperti ini. Mengetahui apa itu VLAN, kita belajar tentang VLAN ini, mengetahui bagaimana konfigurasi VLAN, mengetahui bagaimana cara mengelompokkan jaringan dengan VLAN. Jadi tujuan pembelajaran mengkonfigurasi VLAN. Oke, dilanjut. Konsep dasar. Virtual LAN atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil berada dalam jaringan yang sama. Sebuah VLAN memungkinkan seorang administrator untuk menciptakan sekelompok peralatan yang secara logik dihubungkan atau sama lain dengan VLAN. Kita dapat membagi jaringan switch secara logik berdasarkan fungsi departemen atau project team. Jadi hub sama switch itu beda. Kalau switch itu bisa dikonfigurasi secara virtual. Nah, kalau kalian bisa lihat gambar seperti ini di sini adalah contoh konsep gambar VLAN. Seperti ini. Nah, ini switch. Switch itu bisa dikonfigurasi. Yang paling sering digunakan yaitu Cisco.
Nah, nanti kita mensimulasikan prakteknya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat infrastruktur jaringan menggunakan VLAN. Dilanjut lagi, itu tadi konsep dasar VLAN, terus fungsi VLAN. Fungsi VLAN memberikan sebuah metode untuk membagi satu fisik network ke banyak broadcast. Nih, broadcast domain. VLAN membolehkan banyak virtualan berdampingan dalam sebuah switch. Jadi virtualan itu berdampingan dengan sebuah switch. Kalau hub aja nggak bisa. Broadcast memperbanyak domain. Misal kita punya contoh domain kita itu di SMK pariwisata citayam.sch.id. Nah, kita udah punya domain tuh, ya domain. Nah, domain kita mau diperbanyak lagi bisa menggunakan ini. Seperti itu. Itu fungsi VLAN-nya sendiri. Terus apa lagi? Di sini ada jenis VLAN. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis VLAN. Dari yang default VLAN adalah VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan. Default VLAN adalah VLAN 1. Ini defaultnya ya, switch yang tadi kotak tuh. Seperti itu. Yang kedua, data VLAN adalah VLAN yang hanya mengatur traffic data pada VLAN. Nanti VLAN adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking dan untagging. Voice VLAN adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi data suara pada VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. Jadi dari poin-poin di sini, setiap VLAN itu ada fungsinya masing-masing. Seperti itu. Ini default VLAN sudah ada ketika switch-nya dihidupkan. Kalau switch-nya nggak dihidupkan, ya otomatis nggak ada VLAN-nya. Seperti itu ya. Atau yang default-nya ini VLAN 1. Jadi bayangan ya, virtual namanya aja virtual. Lanjut data. Nah, data VLAN yang hanya mengatur traffic. Jadi keluar masuk traffic jaringan itu disebutnya ini data VLAN. Jadi ini hanya dikhususkan untuk traffic data aja, keluar masuk menggunakan ini. Seperti itu. Lanjut, apa lagi nih? Voice. Nah, ini voice biasanya dikomunikasikan untuk mendukung komunikasi data suara, telepon, seperti itu. Ini buat VoIP. Manajemen ini mengkonfigurasi untuk manajemen switch. Jadi yang ini default switch dihidupkan, manajemen VLAN masuk. Nah, ini yang disebut dengan manajemen switch. Itu salah satu atau contoh-contoh dari jenis VLAN macam-macamnya. Yang terakhir, fungsi penggunaan cara kerja. Cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan, baik menggunakan port, MAC address, dan lain-lain. Semua informasi yang mengandung penandaan, pengalamatan suatu VLAN tagging disimpan dalam suatu database tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mencatat port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang dapat diatur. Switch atau bridge ini yang akan menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN. Dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya. Jadi port itu setiap port beda.
setiap komputer yang kita mau remote itu portnya beda. Contoh, port misalkan untuk website biasanya menggunakan port berapa? 8080. Itu untuk website sendiri. Pada umumnya pakainya itu. MAC address. Nah, MAC address ini tidak semua komputer sama. Apakah setiap komputer punya MAC address? Coba, kira-kira punya nggak MAC address setiap komputer? Oke, MAC address. Apa bedanya MAC address dengan IP? Sama apa beda? Beda yang pasti. MAC address itu sudah ada pada setiap perangkat perangkat jaringan ya. Komputer dia mempunyai MAC address sendiri. Eh, Network interface card NIC dia mempunyai MAC address sendiri. Jadi ketika MAC address kita sudah didaftarkan, maka otomatis komputer kita itu kedetek kepada jaringan yang terkoneksi. Itu fungsinya sendiri. Ada juga yang kita misalkan contoh kecilnya seperti ini. Kita mau menghubungkan sebuah internet dari handphone ke koneksi internet Telkom. Nah, Telkom itu ada metode seperti ini nih, menggunakan MAC address bukan kita memasukkan password. Jadi perangkat yang kita punya didaftarkan ke Telkom melalui MAC address sendiri. Ketika kita mengganti handphone untuk mau melanjutkan mengkoneksikan langsung ke internet, itu tidak akan bisa terkecuali handphone yang baru MAC address-nya sudah didaftarkan di provider tersebut. Contohnya seperti itu fungsi MAC address, dan MAC address tidak bisa dirubah ya, itu udah ada bawaan dari pabrik seperti itu. Oke, sampai di sini untuk materi konfigurasi dan perbaikan VLAN. Bagi yang kurang paham nanti bisa nanya langsung melalui WhatsApp, melalui Google, melalui komen di bawah, silakan. Seperti itu. Ini saya ngebahas sedikit-sedikit. Nanti kalian bisa mengulang juga ketika kalian kurang paham atau mau diskusi secara langsung, bisa. Nah, kebetulan nanti kita juga media pembelajaran untuk praktek itu kita menggunakan VLAN. Kita akan belajar menggunakan VLAN. Nah, tadi kan kita bahas di sini ada default VLAN. Kayak gimana sih default VLAN? Data VLAN, cara membuatnya seperti apa? Nah, nanti saya siapin juga modulnya untuk latihan kalian praktek di sekolah. Jadwalnya sudah di-share, kalian tinggal siapkan aja untuk pembelajaran ini. Bagi kalian yang masih kurang paham, silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang VLAN. Cari yang kamu nggak paham, cari informasinya. Masih bingung juga, ditanyakan juga. Kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Oke, sampai di sini untuk pembahasan tentang bab 1 tentang konfigurasi VLAN. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.